Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar tajwid pada pertemuan ke-7. Kita sudah menyelesaikan 6 pelajaran. Di hari ini insyaallah kita akan membahas tentang makharij huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Di dalam buku panduan halaman 18 dan 19, pada pertemuan ini kita akan membahas di 2 halaman ini. Pelajaran ini sangat penting karena kita sudah memasuki materi tentang makhraj atau secara jamak disebut makharij. Apa itu makharij atau jamak dari kata makhraj? Yaitu tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi makhraj ini atau jamaknya makharij huruf sangat penting kita pelajari karena terkait dengan tempat keluarnya huruf yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sehingga makna dari sebuah ayat atau sebuah kata itu benar sesuai apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti kata misalnya khair, kebaikan. Kalau kita nyebutnya ghair, selain, artinya lain. Kha dengan gho. Itu salah satu contoh. Di buku panduan halaman 18, kaidah kita untuk mengetahui tempat keluarnya huruf ada 2 cara untuk membedakan antara satu huruf dengan yang lain. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Cara yang kedua, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan atau mematikan huruf tersebut. Contohnya yang pertama, bacaan ab atau abba. Jadi ini mengenali huruf ba. Kita kasih sukun ab atau dikasih tasydid terus dikasih fathah abba. Jadi akan nampak dari bunyinya kita akan melihat keluar dari kedua bibir. Contoh yang kedua, bacaan an atau anna. Kita akan mengenali huruf nun, yaitu keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. An, anna. Jadi nun itu sama juga kalau kita bahasa sehari kita ada huruf n ya. Nah, macam-macam makhraj huruf ada 5 bagian di halaman 18. Yang pertama al-jauf, yaitu makhraj huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, yaitu dari tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, yaitu dari lidah. Yang keempat asy-syafatan, dari kedua bibir. Dan yang kelima al-khayshum, yaitu dari pangkal hidung. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas 2 hal, yaitu al-jauf dan al-halq. Saya akan share dulu bahannya. Di buku halaman
19 bisa dilihat buku 18 dan 19 itu sudah nampak ya di layar ya. Di layar teman-teman sudah ya. Kita coba lihat halaman 19 al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Bacaannya sangat sederhana. Ini kita kenal dengan huruf-huruf mat. Yang pertama alif didahului dengan harokat fathah. Bacanya a seperti itu. Huruf waw sukun yang didahului dengan harokat dhamma. Bacanya u. Dan yang ketiga ya sukun yang didahului dengan harokat kasroh. Bacanya i. Ketiga bentuk mat ini ada di dalam firman Allah di Al-Quran, Quran surat Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nuhiha, itu UIA. Jadi bacanya sederhana. Di dalam gambar udah nampak. Jadi bacaan kita seperti huruf A, I, U. Seperti itu ya, sangat mudah. Kemudian yang kedua, al-halq, tenggorokan. Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, yang ke B, tenggorokan bagian tengah. Terdapat huruf pada makhraj ini, yaitu huruf ain dan ha. Posisinya di tengah. Kemudian yang bagian atas, tenggorokan bagian atas, yang ketiga, yaitu huruf ghain dan kha. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ketiga jenis pengucapan ini di dalam tenggorokan ya, al-halq. Jadi yang pertama tenggorokan bagian bawah yaitu hamzah dan ha. Hamzah itu bisa juga alif, a, ha. Jadi di bagian bawah. Kita pegang tenggorokan kita bagian bawah kan terasa. A, ha. Terus yang kedua bagian tengah a, ha. Nah, itu agak susah, agak kita tarik sedikit sampai kita terasa di bagian tengah tenggorokan kita. Ha. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas sangat tipis. Kho, itu sama dengan kita kalau kayak gemetar itu loh, gitu kayak mendengkur lah. Kho, Nah, ini perlu kita latih. Nah, di buku ini sebetulnya sudah ada latihannya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku panduan halaman tentang latihan ini di halaman 30. Saya belum sempat menyiapkan ini, supaya nanti teman-teman bisa lihat di buku halaman 30. Nah, di buku halaman 30 itu ada latihannya yang terkait huruf-huruf yang sedang kita pelajari. Contohnya yang di buku halaman 30, A, I, U, A. A, I, U, A. Jadi harus beda. Kalau kita mendengarnya sama, berarti masih ada yang salah pengucapan kita. Kemudian ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Jadi ha, hi, hu, ah itu sama juga kita mengartikan ha biasa. Seperti yang kita ucapkan ha. Tapi kalau ha, hi, hu, ah agak sedikit kita tarik. Jadi ada rasa nafas gitu. Ha, hi, hu, ah. Kemudian yang di halaman 30 juga, yang di blok hitam itu ya, blok abu-abu. Gho, ri, ru, ar. Kho, khi, khu, ah. Nah, ini harus kita latih.
Karena memang membaca Al-Quran harus sering kita baca dan sering kita latih sehingga bacaan kita menjadi sempurna. Jadi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-7 ini terkait al-jauf dan al-halq, kita ulang-ulang lagi ketika membaca Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita saatnya sekarang coba untuk latihan di buku panduan halaman 30. Teman-teman bisa berpartisipasi, monggo sekarang. Ada yang mau berpartisipasi? Atau saya tunjuk aja ya? Suara saya jelas kan? Bu Irina mau mencoba? Halaman 30. Latihan A, I, U sampai A, I, U. Itu aja dulu. Siapa ini yang mau coba ini? Coba aktifkan ininya, mikrofonnya. Ya Mas Anis. Oh, Ode nyoba. Ya, monggo Ode. Ayo Mas. Yang A, I, U dan A, I, U. Halaman 30. Ya, Mas. Monggo. A, I, U, A. A, I, U, A. Baik, sudah bagus bacaannya. Nanti untuk ainnya dilatih lagi ya, supaya nggak muncul seperti huruf O. Jadi A bukan O atau A, I, O, A. Sudah bagus. Nah, coba yang lain sekarang. Yang lain, yang di ini ya, di Zoom ya. Kalau yang di musola kayaknya nggak bisa dengar nanti di ini PC. Ya monggo, yang ini aktifkan ininya ya, mikrofonnya. Atau Mbak Ita? Mbak Mita, monggo Mbak Mita. Yang di bawah yang hahihu sama hahihu. Bukan yang hahihu. Halaman 30. Pak Yeni, nggih, monggo. Siapa? Oh, nggih, monggo Mbak Nani. Mbak Ani ya. Hahihu ah. Hahihu ah. Nah, sudah bagus. Cuma ada sedikit penekanan untuk ah. Kalau hahihu ah itu biasa, nggak usah ditarik. Maksudnya seperti huruf kita membaca huruf H. Tadi baca ah masih ketarik ah gitu. Akhirnya tersamarkan. Kecuali kalau yang di atas ya, yang di atas kan ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Jadi ketika kita mendengar hurufnya beda, insya Allah itu benar. Tapi kalau masih sama, berarti ada yang masih kurang pas.
Baik, mungkin masih ada lagi yang mencoba, Mbak Yeni atau yang di musola, tapi lewat Zoom ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah takut salah, supaya tahu kesalahan kita di mana, nanti kita perbaiki. Ya, yang go. Siapa ini? Coba diaktifkan dulu, Mbak. Diaktifkan. Mbak Nani. Oke, monggo. Ghairul al. Khakhihu ah. Nah, udah bagus. Lagi-lagi yang akhnya itu masih kurang sedikit. Jadi ghairu al. Khakhihu akh. Nah, bukan bukan tapi akh. Jadi 3 huruf itu kalau dimatikan harus bisa bedakan. Akh, itu 4 huruf itu beda. Ha sama ha, kho sama gho, ya nggak apa-apa, memang ini perlu dilatih, nggak bisa langsung bisa gitu, nggak, harus dilatih terus supaya bacaan kita makin sempurna. Yang lain ada yang mau mencoba? Mbak Irfa mau mencoba? Yang laki-laki baru ini Laude nih, yang lain Mas Heru, Pak Arno. Ada yang mau coba lagi? Yang kita tadi baru belajar 2 ya. Sekarang coba bacanya yang AIU dan AIU. Coba, ada lagi latihan. Aktifkan dulu ininya, Mbak. Monggo. Apa ya, Pak? Oke, monggo. A I U A. A I U A. Nah, sudah lumayan. Jadi nanti ainnya itu dilatih lagi, ain. Kalau untuk melatih bisa nanti coba latihan ini, baca bagian ayat di Al-Quran itu di Al-Fatihah ya. An'amta, itu kan ada nun ketemu ain. Nah itu bisa ngelatih kita ainnya supaya terbentuk. An'amta, biasa alif, an'amta ain, an'amta, itu dilatih terus. An'amta, dan nunnya nggak boleh mantul, bukan amta, bukan, tapi an'amta. Begitu juga baca ha, latih dengan bacaan alhamdu. Jadi haknya itu supaya terbentuk ha, alhamdu. Bukan ale, tapi al. Lamnya harus jelas. Alhamdu, bukan alhamdu. Beda. Bahasa Arab tidak mengenal le. Karena dalam Al-Quran turunnya yaitu alhamdu. Yang lain ada yang mau coba lagi? Jadi saya coba ulang lagi 3 cara membaca ini supaya teman-teman paham bagaimana cara membacanya. Nanti dilatih di rumah atau di mana saja, yang penting kita tetap bisa belajar. Di halaman 30
A, I, U, A. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Go, ri, hu, al. Kho, khi, hu, ah. Nah, nanti sambil dilatih juga mencari contoh di Al-Quran kata-kata yang mengandung huruf-huruf ini. Alif atau hamzah, ain, ha, gho, dan kho. Huruf-huruf ini harus bisa kita bedakan cara membacanya. Nggak perlu terburu-buru harus selesai, enggak. Tapi kita perlahan baca Al-Quran, yang penting makhraj, tempat keluar hurufnya sudah benar. Sehingga arti dari kata sebuah ayat itu benar. Jangan sampai kita baca, misalkan baca Al-Fatihah ya, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal yang benar ghairil, bukan khairil. Artinya sangat berubah. Ghairil selain. Kalau khair kebaikan. Nah, itu sangat jauh artinya. Itu satu kata, belum kata yang lain. Salah satu contoh ya. Jadi tujuan kita untuk belajar Al-Quran ini supaya kita memperbaiki bacaan kita, terutama makhraj, yaitu cara atau tempat keluarnya huruf. Karena Al-Quran ini sudah ditempatkan. Huruf alif seperti apa, ba seperti apa. Setiap huruf itu sudah punya tempatnya di dalam pengucapannya. Kemudian yang kita harus pahami nanti yaitu memahami tajwid, hukum-hukum tajwid. Misalkan nun mati ketemu huruf alif gimana bacanya, nun mati ketemu ba dan seterusnya. Atau mim mati, mim sukun ketemu huruf alif bacanya seperti apa. Itu tentang tajwid. Tapi kalau makhraj atau secara jamak sebutnya makhraj, itu cara atau tempat keluarnya huruf dari alif sampai ya, seperti apa bacaannya yang benar sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mau mencoba lagi. Kita belajar durasinya sampai jam 1 lah, itu maksimal. Ada yang mau mencoba melatih? Pak Arno? Atau yang lain partisipasi? Ini memang saya tidak langsung bahas sampai tuntas tentang makhraj atau makhraj, dan saya khawatir kalau langsung selesai nanti tidak memahami yang apa kita pelajari di hari ini, pertemuan ini. Jadi saya cukup dua ini, yaitu terkait al-jauf dan al-halq, supaya teman-teman bisa menguasai dengan benar. Sering diulang-ulang, dibaca. Boleh kita lihat baca di depan cermin supaya tahu posisi alif, ha. Jadi di sini bisa kita rasakan ha, tapi sebetulnya belum terlalu kentara kalau di depan cermin ya. Tapi kalau nanti huruf kaitan dengan huruf sin, shin, shod, nah itu sudah melihat bentuk bibir dan segala macam. Tapi kalau untuk ha itu tenggorokan. Atau ada yang mau diskusikan? Ada yang mau bertanya? Kita dibatasi waktu, tinggal 10 menit. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang request minta contoh baca semua halaman 30. Saya cukupkan baca untuk yang sedang kita pelajari. Nanti di halaman 30 kita akan pelajari lagi, kita baca lagi untuk yang di pertemuan berikutnya. Seperti huruf qaf, kaf, zal, za, karena supaya teman-teman lebih fokus
untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sekarang sesinya mungkin sesi tanya jawab atau diskusi. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ini Bu Irin, monggo. Ustadz bisa dicontohkan di surat Al-Fatihah untuk tadi contoh-contoh tadi, mungkin ayat keberapa gitu, sekarang praktek. Banyak Ibu, mau contoh yang apa? Yang baca apa? Al-Fatihahnya? Ya, Al-Fatihah aja, Ustadz. Oh ya, ini kita cukup ada waktu 8 menit ya. Mulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu Ibu contohnya. Ya memang kalau teman-teman ingin lebih memahami, boleh juga mendengarkan murotal. Saya sarankan dengarkan murotal, imam siapa saja, untuk Al-Fatihah aja. Nanti di situ akan terbiasa kita mendengar pengucapan huruf yang benar. Alif seperti apa, ain seperti apa, ha seperti apa, ha seperti apa, ain, dan ghain. Supaya apa? Apa yang sering kita dengar, mudah-mudahan kita bisa menirukannya. Bisa mengikuti bacaan-bacaan yang di murotal itu. Bisa siapa sajalah imam-imam yang sering kita dengar, Imam As-Sudais atau imam yang lainnya, terserah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, pertemuan ke-7. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 7 kali pertemuan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap menyisihkan waktu luang kita untuk belajar tajwid. Kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Kita harus memberikan motivasi pada diri kita sendiri dan keluarga kita untuk senantiasa membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas Anis. Terima kasih Mas Anis.